Hai semuanya. Halo, selamat malam. Apa kabar? Hai, ada Widya, Arman, Mas Pedi. Kemudian ada Holid, Aditya, Kak Tata. Halo. Hai semuanya, apa kabarnya? Semoga pada sehat semua ya dan baik-baik aja. Sikon kayak gini. Sebentar. Oke. Eh, Jadi malam ini kita akan live bareng. Tunggu sebentar, aku mau nanya dulu. Suara aku cukup jelas nggak sih teman-teman? Coba kasih swipe, kasih thumbs atau tanda kalau misalnya suara aku jelas. Apa cukup jelas? Jawab dong di komen. Jelas nggak? Suara aku kedengeran nggak? Wow, banyak yang udah gabung. Thank you for join ya. Aman ya suaranya ya? Entah. Wah, udah banyak dokter-dokter yang gabung juga. Dokter Stanley, Dokter Jane. Hai semuanya. Ada Sulun juga. Halo. Jadi, malam ini tuh kita bakal live bareng sama dokter cantik. Ada dokter Monica Hadi Mulyono. Ini dokter spesialis kulit dan kelamin ya. Dan sepertinya sudah kita mungkin beberapa udah baca juga, udah lihat juga. Jadi tema kita malam hari ini adalah kunci kulit kenyal, halus, dan bebas pigmen. Wah, komplit ya rasanya ya, sempurna banget ya. Itu kayaknya kulit impian kita semua nih. Nah, itu kita akan bahas secara langsung sama pakarnya, sama dokter, mengenai kunci kulit kenyal, halus, dan bebas pigmen. Nah, ini episode kita yang ke-40. Jadi buat teman-teman, kita juga nanti aku live bareng sama Dr. Monik dari id.derms ya, @id.derms. Jadi buat teman-teman yang belum follow, buruan follow di id.derms karena ini akun yang kredibel banget. Di situ tuh banyak banget dokter spesialis kulit dan kelamin. Di situ kumpul semua dokter-dokternya dan suka live tiap hari membahas mengenai kesehatan kulit. Jadi yang belum langsung di-follow. Seru banget, sambil live bisa nanya-nanya bareng juga, bisa mengetahui lebih lanjut mengenai kesehatan kulit dan kelamin. Oke, sekarang langsung aja. Udah nggak sabar pasti. Aku mau langsung invite aja. Penasaran kan? Yuk, 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 yuk. Hai semuanya. Masih menunggu ya. Hai dokter. Hai, halo Karina, apa kabar? Hai, Mbak, apa kabar? baik. Suara saya jelas nggak Karina? Jelas kok. Suara aku juga jelas nggak? Jelas, jelas. Ya, halo, apa kabar? Cantik sekali malam ini. Bisa aja, dokter juga cantik. Dok, gimana kabarnya Cie, dok? baik, baik. Apa kabar? Baik. Dokter gimana kabarnya? Silakan mau nyapa teman-teman yang di live. Silakan dok. Halo, apa kabar? Hai, Dokter Stanley, Dokter Jane, apa kabar? Selamat malam. Dokter Ade, halo teman-teman semua. Terima kasih ya udah join malam ini. Dok, gimana dok? Lagi wabah kayak gini masih buka praktek nggak? Hai Karin, ya karena saya ini praktek di fasilitas kesehatan kulit dan kelamin, jadi saya masih praktek, tapi tentunya praktek dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya, oleh Permenkes saat ini. Cuman memang untuk pasien-pasien yang memang tidak urgent, tetap disarankan untuk konsultasi online atau telemedicine, begitu. Oke. Tapi tetap ya, Ya, eksis ya, harus ya, ready buat pasien-pasiennya ya. ya. Oke, dok. Kan tema kita malam hari ini adalah kunci kulit kenyal, halus, dan bebas pigmen. Betul ya? Yes, ya, Aduh, itu kayak kulit impian banget ya, dok ya.
kulit impian kita semua ya kayaknya ya. Gitu ya. Iya dong. Tapi sayangnya gini ya dok ya, kalau membahas mengenai kulit yang tadi kita bahas mengenai sesuai dengan tema kita malam hari ini. Tapi sayangnya ketika kita sejalan dengan waktu itu, kayaknya itu akan lama-lama akan berkurang karena proses penuaan ya dok ya. Yap, betul, Nah, betul. terus udah gitu lagi kan faktor penuaan itu sendiri itu kan banyak faktornya kan. Misalnya Yap. karena yang menyebabkan proses penuaan itu menjadi lebih cepat. Apalagi kita Mm-mm. tinggal di negara tropis ya dok ya. Jadi Ya, ada. paparan sinar matahari gitu ya. Hmm. Nah ya, nah sekarang kita boleh di-share nggak sih dok, apa aja sih yang bisa menyebabkan faktor penuaan tersebut gitu loh, mempercepat proses penuaan? Oke, jadi kita penuaan itu penyebab dari proses penuaan itu sebetulnya ada dua macam, Karin. Jadi ada Hmm. proses yang intrinsik dan proses ekstrinsik nih. Yang pertama proses intrinsik adalah proses penuaan yang terjadi dalam diri kita sendiri. Jadi itu memang dipengaruhi oleh ras, jenis kelamin, hormon, dan gen. Hmm. Yang kedua adalah faktor ekstrinsik atau faktor dari luar, Karina. Jadi faktor paparan sinar matahari karena ultraviolet A, ultraviolet B, kemudian polusi, dan paparan sinar buatan atau yang sekarang banyak disebut adalah blue light. Itu paparan dari gadget itu juga bisa menimbulkan atau mempercepat proses penuaan. Wah, itu ngaruh ya dok ya? Itu soalnya nggak umum banget kan? Oh Ya, ternyata ya, ya, ya. itu mempengaruhi proses penuaan. Yap, itu mempengaruhi proses penuaan. Oh, mengerikan ya. Jadi solusinya mungkin kita harus pakai sunscreen kan tiap hari atau apa? Yap, ya, jadi walaupun kita hanya di dalam ruangan aja, sepertinya kayaknya kita nggak kemana-mana nih Karin, apalagi dalam fase kayak PSBB kemarin atau work from home kemarin, kita kan banyak tinggal di dalam ruangan aja, tinggal di dalam rumah aja. Itu sebetulnya harus tetap menggunakan sunscreen karena paparan sinar ultraviolet A dari matahari itu tetap menembus ke kaca jendela. Oh, karena biasanya nih pasti teman-teman di sini mentang-mentang di rumah aja ya kan, suka aduh di skip aja deh sunscreennya gitu ya. Tapi ternyata itu Ya, ya dok harus ya. ya harus dipakai. Oke, kalau begitu. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih. Eh, ciri-ciri penuaan itu sendiri sebenarnya apa aja sih, Dok? Yang mungkin Hmm. harus mulai memperhatikan ya, tuh menjadi titik kita mulai memperhatikan gitu. Kasus-kasus khususnya seperti apa aja sih ciri-cirinya? Oke, tanda-tanda penuaan itu yang pertama adalah kulit tampak lebih kusam, Hmm, kasar, kemudian timbulnya problem-problem pigmentasi seperti flek, melasma, kemudian freckles, dan kulit tampak lebih kendor ya, karena penurunan jumlah kolagen sehingga kulit itu tampak kurang elastis, lebih kendur, kemudian adanya pelebaran pembuluh darah atau tampak urat-urat halus di wajah, dan kerutan-kerutan, serta timbulnya kutil-kutil yang banyak kita jumpai atau kita lihat kalau biasanya pada orang-orang tua. Oh gitu. Jadi itu ternyata tanda penuaan juga ya, Dok ya? Ya, itu salah satu tanda penuaan juga. Oke, tapi ada istilahnya gini ya dok ya, bertambahnya umur itu kan nggak bisa kita tunda kan, nggak bisa kita Iya, hindarin. iya, Penuaan itu bisa kita tunda dong. iya. Bener. Aduh, seneng ya kalau misalnya bisa menunda proses penuaan ya. Yang nah, ini gimana nih caranya kita menunda proses penuaan? Oke, jadi gini, untuk penanganan dari proses penuaan itu sendiri sebetulnya adalah suatu proses yang normal, proses yang fisiologis yang akan terjadi pada setiap orang. Hmm. Tapi kita bisa tunda proses penuaan ini. Yang pertama dengan mempunyai lifestyle yang sehat. Jadi istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, nutrisi yang bagus, dan mengontrol stres. Kemudian penanganan. Penanganan yang utama adalah kita mulai menggunakan krim yang perawatan yang sehari-hari kita pakai di rumah. Hmm. Yang paling utama adalah penggunaan sunscreen di pagi hari. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pagi hari walaupun kita hanya di dalam ruangan saja, tetap sebaiknya harus menggunakan sunscreen. Kemudian menggunakan antioksidan, biasanya kandungan dari serum vitamin C dan krim Hmm. malam asam retinoat untuk malam hari yang membantu untuk regenerasi kulit untuk mengurangi proses atau tanda-tanda penuaan. Yang kedua adalah peeling.
Peeling ini pada umumnya biasanya menggunakan cairan dengan komposisi glycolic acid untuk membantu mengangkat sel kulit mati, membantu regenerasi kulit. Kemudian ada injeksi botox dan filler untuk kasus-kasus tertentu yang memang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah menggunakan alat-alat atau devices dengan teknologi terkini seperti radiofrekuensi, mikrodermabrasi, ultrasound teknologi, dan laser. Oke, nah itu tuh pas yang terakhir kita akan membahas laser, yaitu adalah salah satu kunci yang akan kita bahas ya dok ya untuk mencapai Iya, kulit idaman kita semua. ya. Oke, jadi aku tuh sering banget dengar kata laser. Mungkin teman-teman di sini juga sering banget dengar kata laser, laser, laser. Nah sebenarnya laser itu apa sih dok? Ya, laser itu suatu singkatan sebetulnya. Dari L, light, A itu Mhm. amplification, kemudian by, S-nya stimulated, emission of radiation. Jadi bahasa gampangnya itu adalah suatu mesin dengan teknologi yang memancarkan cahaya dengan energi begitu. Manfaat dan tujuannya banyak sekali Karina. Jadi di bidang kedokteran sih sekarang udah banyak sekali ya yang menggunakan teknologi laser. Tidak hanya di bidang dermatologi saja, tapi misalkan di bidang rehabilitasi medik itu pun juga sudah menggunakan teknologi laser. Oke, tapi karena kita berhubung sesuai dengan tema kita malam hari ini, berarti kan kita akan nyambung dengan laser rejuvenation ya dok ya. Nah sebenarnya itu Ya. laser rejuvenation itu apa sih dok? Oke, laser rejuvenation itu berasal dari kata rejuvenation, re adalah kembali, juvenile adalah usia muda ya, jadi peremajaan. Jadi laser untuk peremajaan kulit. Nah, laser untuk rejuvenation ini, Karina, secara garis besar kita bagi menjadi dua bagian besar. Jadi Hmm. ada laser yang rejuvenation untuk yang tipe ablatif, di mana tipe ablatif ini adalah tipe yang setelah laser membutuhkan masa pemulihan. Jadi sesudah laser itu ada merah-merah sedikit atau luka-luka yang membutuhkan waktu untuk penyembuhan. Yang Hmm. kedua adalah laser non-ablatif. Laser non-ablatif ini adalah laser yang tidak memerlukan masa penyembuhan atau laser ini no downtime. Jadi pasien bisa kembali ke kantor atau kembali beraktivitas seperti biasa sesudah laser. Nah, kegunaan dari laser rejuvenation ini adalah tujuannya untuk menyamarkan tanda-tanda kerutan. Tanda-tanda penuaan seperti keriput, kemudian pigmentasi atau flek-flek sehingga kulit tampak lebih kenyal, lebih kencang, warna kulitnya lebih rata, lebih cerah, lebih glowing dan juga mengecilkan pori-pori. Waduh, jadi lengkap banget ya dok sebenarnya kalau misalnya Yes. ngambil laser rejuvenation ini ya. Ini aku mau baca ini sedikit dok ya, ada yang bilang tadi dokter kok Ya. glowing katanya. Oh, thank you Karina. Saya cukup rutin untuk melakukan laser rejuvenation, bisa Nah, 2 minggu sampai setiap 4 minggu sekali nih. wah, jadi udah jelas ya buktinya ya, karena dokter sendiri emang merasakan ya, mencoba langsung ya lasernya ya. Ya, Tapi dok, laser rejuvenation itu kan sebenarnya di pasaran itu banyak ya. hmm. Aku mungkin teman-teman di sini termasuk aku juga akan bingung gimana sih cara membedakannya antara laser yang mana yang tepat untuk kita, laser rejuvenation itu seperti apa gitu loh. Ya, laser rejuvenation memang banyak sekali di pasaran. Jadi mulai dari jenis, kemudian merek laser, pabrik dari negara mana, panjang gelombang, kemudian energi, intensitas berapa kali. Tentu itu pasti disesuaikan dengan problem kulit setiap pasien, Karin. Oke. Jadi, saran saya untuk semua teman-teman yang akan melakukan tindakan laser rejuvenation sebaiknya melewati konsultasi dulu dengan dokter yang berkompeten dan berpengalaman untuk melakukan tindakan laser sehingga tahu nih problem kulitnya apa dan membutuhkan laser yang tipe atau jenis apa yang tepat untuk setiap permasalahan kulitnya. Oke, jadi nggak sembarangan ya, dipastikan memang harus Ya, konsultasi dokter yang dipercaya ya. ya, ya. Tapi aku juga pengen tahu nih, laser ini sendiri itu boleh kita lakukan dari mulai umur berapa sih dok sebenarnya? Laser rejuvenation boleh dilakukan start dari usia 20 tahunan, karena di usia 20 tahunan ini kan proses penuaan itu sudah mulai terjadi.
Oh gitu ya dok, malah dari Ya, early. early. Sebaiknya, jadi gini, sekarang filosofi untuk anti-aging itu, Karin, bukan hanya mengobati saja, tetapi mencegah. Jadi untuk treatment anti-aging itu sebaiknya dimulai sedini mungkin. Jadi di Hmm. usia 20 tahunan. Dan laser rejuvenation ini boleh dilakukan terus-menerus sampai usia manula pun juga boleh. Oh gitu. Dan bagaimana dengan intensitasnya sendiri dok? Berapa lama harus kita melakukan pengulangan gitu loh, lakukan laser ini? Sebetulnya sih memang tetap sesuai dengan kondisi kulit masing-masing orang. Hmm, Jadi kita bagi dua bagian besar ya Karin. Jadi ya. kulit yang tanpa problem, relatif tanpa problem. Jadi kulitnya itu sudah cukup oke, tetapi hanya untuk maintenance saja supaya tetap bagus kulitnya. Pada umumnya awalnya akan kita lakukan setiap 2 minggu sampai 4 minggu sebanyak 4 kali. Hmm, Setelah itu, kalau oke. tetap bagus, kulitnya sudah bagus, kita bisa mundur setiap 2 sampai 3 bulan sekali. Hmm, Tetapi untuk kasus-kasus tertentu, misalkan kulitnya ini ada flek atau melasma, pori-porinya besar, kemudian sangat kusam, tentu memerlukan intensitas yang lebih, dan ini disesuaikan dengan kondisi setiap pasien, kondisi permasalahan kulit setiap pasien yang perlu didiskusikan dengan dokter sebelum melakukan tindakan. Jadi intinya itu highly custom begitulah Karin. oke. Nah, ini ada yang coba aku bahas sedikit. Ini ada yang bilang, ada Rachel Juanda tadi bilang katanya better late than never. Ini bener banget gak sih dok? Ada Betul. ini. Jadi nggak ada kata terlambat nih, Karin. Jadi misalkan orang ini udah usia 60 tahun, kemudian datang dengan keluhan, dok, kayaknya muka saya ini kok kusam banget ya, fleknya udah banyak. Nah, Hmm. kita bisa mulai mulai lakukan penanganan, mulai dari krim, kemudian laser rejuvenation, bisa kita mulai lakukan, dan itu hasilnya sangat bagus. Oke, cuma mungkin kalau misalnya memang ada suatu kondisi, memang prosesnya agak lebih lama kali ya dok, ya, daripada kita memulainya Ya, lebih mudah, gitu ya. ya, betul. Oke, jadi bisa dikatakan seperti ini, bener nggak sih? Aku suka baca bahwa if you start laser, start earlier itu bisa, it's a good, apa namanya, it's good investment buat kulit kita. Itu bener Yap, apa yap. enggak? Jadi perawatan sedini mungkin itu adalah suatu seperti beauty investment begitu, Karin. Jadi pada waktu kita masih usia muda, mulai start dari usia 20-an di mana proses penuaan itu udah mulai terjadi. Apabila kita Mhm. cegah, jadi perawatannya juga bagus ya, di rumah menggunakan sunscreen, pakai krim malam yang bagus, yang ada asam retinoat atau ada antioksidan, di mana topik ini sudah juga banyak dibahas di episode ID Derm sebelumnya. Kemudian Hmm. melakukan tindakan laser di usia dini itu akan memaintain untuk kolagen dan elastinnya ini tetap bagus Karin. Jadi di usia nanti pada usia mulai 30, 40, 50 dia akan kualitas kulitnya pasti akan lebih bagus dibandingkan seseorang yang tidak pernah melakukan perawatan sama sekali. Oke, wah makin ngiler ya rasanya ya, kita makin pengen banget, penasaran untuk mencoba laser rejuvenation ini ya. Terus dok, aku pengen tahu juga, laser ini tadi boleh dilakukan dari mulai umur 20 dan umur yang sudah Ya. menua pun boleh melakukan ini. Tapi yang tidak boleh melakukan tindakan laser rejuvenation ini siapa aja kira-kira? Yang pertama adalah sebaiknya tidak dilakukan untuk wanita yang sedang hamil. Oh, ditunda dulu Ya, ya dok. ditunda dulu, 9 bulan ditunda dulu, nanti sudah melahirkan, fase menyusui boleh laser. Oh, Kemudian yang boleh, wanita menyusui boleh, ibu menyusui boleh. hmm, Kemudian kondisi kulitnya masih dalam radang berat, Karina. Jadi misalkan masih jerawatnya masih radang sekali, itu mesti perlu pengobatan dulu. Jadi jerawatnya perlu disembuhin dulu. Baru setelah jerawatnya sembuh, fase penyembuhan kita bisa lakukan laser rejuvenation atau oh. sedang dalam infeksi, misalkan infeksi virus, herpes, itu sebaiknya juga kita tidak lakukan tindakan. Oh, lagi-lagi sebaiknya dikonsultasikan Mm-mm. sama dokternya yang terpercaya Ya, ya. ya, Nah, nah, terus aku penasaran ya dok ya, kan mungkin memang benar bahwa laser ini tidak boleh dilakukan ketika kita masih jerawatan. Tapi ketika sudah beres jerawatnya, selesai ataupun sembuh jerawatnya, kemudian melakukan laser ini kan mengecilkan pori-pori ya dok. Nanti di ya, kedepan betul. hari
memungkinkan untuk membuat muka kita menjadi lebih jarang jerawatan karena laser ini? Karena kan mengecilkan pori-pori, Dok. Bener nggak? Oh, enggak. Jadi laser ini memang bertujuan pada prinsipnya adalah untuk menstimulasi kolagen dan elastin, Hmm. sehingga prosesnya akan dari dalam lapisan di dalam kulit ya Karin. Karena Hmm. pori-pori itu sendiri sebetulnya dia nggak punya otot yang untuk bisa jadi kecil atau jadi gede sendiri itu nggak punya. Tapi dengan teknologi laser ini, di mana menstimulasi kolagen dan elastin dari dalam kulit yang di dalam, sehingga teksturnya pun akan lebih halus, pori-porinya akan lebih rapat dan mengecil. Oke, Tetapi berarti tidak akan menyebabkan timbulnya jerawat ya. ya berarti kalau misalnya memang kulit mukanya bermasalah seperti jerawat tetap harus diiringin dengan krim dokter dan lain-lain kali ya, Dok ya. Ya, sebaiknya sih memang kalau misalkan lagi sedang berjerawat, apalagi yang tipe yang radang, diobati dulu sampai sembuh, nanti tinggal bekas-bekasnya aja, atau kita biasanya sebut hiperpigmentasi, post inflamasi, kita bisa lakukan laser rejuvenation untuk mempercepat penyembuhan bekas jerawatnya dan teksturnya lebih bagus, warna kulitnya lebih rata dan lebih glowing. Oke. Nah, ini termasuk kulit beruntusan juga sama ya, Dok ya katanya ya? Sama nggak tuh? Apakah boleh Kulit las? beruntusan, gini Karin, sebetulnya memang harus tetap kembali lagi kita lihat dulu kondisi kulitnya ini seperti apa. Karena kadang-kadang definisi beruntusan itu gimana? Apakah memang komedonya lagi banyak banget atau Hmm, milianya lagi banyak banget? Nah itu kita obatin dulu deh, disembuhin dulu, dihilangkan komedonya. Setelah itu baru kita laser rejuvenation. oke, itu Rails Mom tadi udah dibahas ya, udah dibalas sama dokternya tuh ya. Oke, terus ini sebelum aku lanjut, aku juga bertanya, ada yang tanya juga, Dok, kalau misalnya laser untuk Bopeng itu termasuk laser reduce nggak, Dok, katanya? Dari Gabriela Lisa. Laser untuk Bopeng atau untuk scar acne termasuk dalam kategori laser rejuvenation. Cuman pada umumnya Karina, untuk laser memperbaiki scar atau Bopeng, kita sulit untuk menggunakan laser yang non-ablatif. Jadi yang biasanya yang no downtime itu agak kurang dalam. Jadi biasanya akan kita gunakan namanya laser CO2 fraksional, di mana itu bersifat ablatif. Sesudah Sesudah tindakan memang agak sedikit ada luka-luka, pada umumnya 3 sampai 5 hari sudah sembuh. Oke, itu ya sudah terjawab ya. Baik, kita lanjut lagi, Dok. Ini aku pengen tahu, dari tadi kita ngomongin laser rejuvenation ini, bagaimana sih prosesnya? Prosesnya. Yang pertama pasien datang untuk konsultasi dulu nih dengan dokternya. Ekspektasinya itu apa, Karin? Jadi pinginnya itu bagaimana sih harapannya setelah melakukan laser rejuvenation itu apa gitu. Setelah diskusi, kemudian oke, dilakukan laser rejuvenation. Yang pertama adalah dibersihkan dulu dari seluruh make up. Mhm. Kemudian laser rejuvenation yang non-ablatif dengan panjang gelombang umumnya 1064 nanometer relatif nggak sakit. Jadi nggak perlu dilakukan, tidak perlu diberikan krim anestesi. Tetapi untuk pasien-pasien yang takut sakit atau cenderung lebih sensitif, kita dapat berikan krim anestesi, jadi dioleskan gitu, kurang lebih 15 sampai 30 menit. Oke. Nah, proses pengerjaan laser kurang lebih 15 menit sampai 30 menit dengan sedikit rasa hangat atau rasa sedikit panas seperti tergigit semut gitu ya. Nah, sesudah laser kita berikan krim khusus, shooting cream, dan tabir surya. Oke. Jadi ini nggak ada downtime ya, Dok ya? Nggak ada downtime, jadi kalau yang laser rejuvenation yang non-ablatif, pasien bisa kembali langsung beraktivitas, Karin. Jadi bisa kembali, misalkan mau ke kantor nih, bisa langsung kembali ke kantor, atau biasanya kadang-kadang laser ini seringkali disebut sebagai lunchtime laser. Jadi waktu istirahat makan siang bisa pergi ke dokter, untuk laser kembali lagi ke kantor. Istilahnya lucu ya, Dok ya. Loh, kalau kayak gitu laser rejuvenation ini kita boleh make upan nggak sih, Dok? Kalau yang non-ablatif atau yang no downtime tanpa masa pemulihan, boleh. Jadi langsung make up, kemudian langsung kembali ke kantor atau mau aktivitas atau mau ada acara gitu boleh. Wah, menarik sekali ya. Terus kalau olahraga nih, biasanya pertanyaan umumnya kayak gitu. Mm-mm. Boleh nggak? Olahraga prinsipnya sesudah laser sebaiknya menghindari paparan sinar matahari yang berlebihan.
Hmm. dalam waktu 3 hari sampai 5 hari. Jadi kalau mau olahraga, tetapi yang di indoor, gym atau treadmill di dalam ruangan, boleh-boleh aja. Oh, berarti Dan yang tetap harus menggunakan sunscreen, oh tetap ya walaupun dok ya. hanya tetap harus menggunakan sunscreen untuk di pagi hari. Jadi apa aja sih yang kita nggak boleh lakuin? Berarti nggak boleh kena matahari dulu, paparan matahari secara langsung tiga Ya, hari. paparan. Olahraga di eh outdoor. ya, olahraga di outdoor, paparan sinar matahari yang berlebihan, dan kemudian sebaiknya menghentikan penggunaan krim malam dengan bahan pengelupasan 1 sampai 3 hari sebelum dan sesudah laser rejuvenation. Oke, ya itu termasuk sebentar ya dok ya sebenarnya ya, tinggal menunggu aja. Sebentar. Yap. Ya. Terus ini yang ada yang mau tanya nih dok ya sebentar ya dari Ya. Red Hatu ya dok, kalau punya psoriasis psoriasis ya benar boleh laser apa enggak? Ya. Psoriasis adalah salah satu radang kulit, Karina. Sebaiknya tidak melakukan tindakan laser rejuvenation dulu, karena laser rejuvenation itu tetap memancarkan suatu energi dengan ada energi panas. Nah, untuk eh, psoriasis sebaiknya tidak dilakukan tindakan laser rejuvenation. Tetapi untuk lebih jelasnya, kita nanti ada sesi khusus untuk membahas masalah psoriasis di tanggal 4 Juli, Karina, di ID Oke, Derm juga. ya. Nah silakan Nanti ya. Jadi mungkin ya, pembahasan. mungkin pembahasannya akan lebih detail. Oke, oke, oke. Terus efek samping dok, aku pastikan semua bertanya ya. Tadi kita udah berbicara mengenai keuntungan atau juga kelebihan, manfaat dari laser ini. Namun yang kita pengen tanyakan adalah ada efek sampingnya nggak sih dari laser rejuvenation ini? Efek samping dari laser rejuvenation tidak ada, Karina. Hmm, Tetapi ada beberapa tipe kulit ya yang sensitif, itu bisa terjadi iritasi. Jadi kulitnya bisa merah-merah atau bentol-bentol, gatal, khusus untuk beberapa kasus ya yang kulitnya sensitif. Tetapi hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Karena dokter biasanya akan memberikan krim khusus anti iritasi dan akan sembuh dalam beberapa hari. oke. Tapi Oke. kayaknya ada sampingnya. Efek sampingnya ketagihan. Ya, ketagihan ya Karina ya. Ketagihan aku juga kan udah pernah coba nih. Ini ya mungkin hasil Gimana kedua Dika? ya. Wih, glowing banget malam ini Karina. Rasanya Ini kapan Karina terakhir melakukan laser rejuvenation? baru banget. Kira-kira beberapa minggu yang lalu deh. Seminggu lalu lah. Oke, oke. Minggu lalu ya. Sesudah laser rejuvenation gimana? Ada luka atau merah atau ada bisa langsung make up nggak Karin waktu itu? Aku memang nggak langsung make upan karena kan lagi wabah kayak gini dok ya. Jadi bener-bener nggak Mm-mm. kemana-mana. Tapi Hmm. menyenangkannya bener nggak ada rasa sakit karena pakai anestesi juga. Dan habis tindakan ya udah langsung pulang langsung nggak ngapa-ngapain tuh bener-bener yang bebas banget nggak ada rasa sama sekali sama sekali tidak Oke. sudah laser ya dok ya. Yap. Senang banget. Oke, yang aku mau tanyain lagi adalah, dok, tadi kan dokter bilang bahwa kalau misalnya kita laser rejuvenation ini kita sebaiknya menghindari UV ya selama 3 hari. Tapi apakah menjadi sensitif nggak sih kulit kita karena sering di laser rejuvenation ini? Kulit menjadi sensitif setelah laser rejuvenation tidak, Karina? Karena prinsipnya laser ini adalah untuk membantu, justru untuk membantu stimulasi kolagen. Tetapi memang setelah laser rejuvenation, seperti saya jelaskan bahwa tetap harus menggunakan sunscreen sebagai tabir surya untuk melindungi kulit kita dari kerusakan yang lebih karena paparan sinar ultraviolet B, sinar ultraviolet C, sinar ultraviolet A dan ultraviolet B dari matahari gitu. Dan fungsi utama juga dari laser ini justru untuk menebalkan lapisan kedua kulit atau lapisan dermis Hmm, sehingga kulit itu tampak akan lebih awet muda, Karin. Jadi lebih oke. kenyal. Oh, malah jadi begitu ya dok ya? Ya. Terus yang aku pengen tanyain juga kan, dok, laser rejuvenation ini kan di pasaran itu banyak banget ya. Terus Hmm. bagaimana hanya mungkin teman-teman di sini atau semua itu pasien-pasien memilih mana sih yang memang tepat untuk kita ini lasernya? Hmm. Yang pertama adalah kita harus melalui konsultasi terlebih dahulu.
dengan Mhm. dokter yang berkompeten dan berpengalaman untuk mengerjakan laser rejuvenation. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang tergantung dari setiap problem kulit, Karin. Nah, untuk menentukan apa jenis laser yang mana yang perlu digunakan, kemudian panjang gelombang berapa, energi, intensitas, eh, tentu sangat tergantung dari eh, permasalahan kulit setiap pasien dan ditentukan oleh asesmen yang tepat dari dokter yang menangani. Oke, jadi harus tepat juga mencari dokter yang memang ahli di bidangnya ya. Ya, Ah, ya, 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 ya. untuk menentukan juga interval berapa kali juga. Kan biasanya pasien juga nanya, ya dok ini kira-kira berapa lama sih dok? Berapa kali dalam sebulan atau perlu berapa kali kita melakukan tindakan laser ini gitu. Nah, itu ditentukan memang dari setiap permasalahan permasalahan kulit pasien. Oke, tapi yang ada di pasaran tuh kan biasanya lasernya sendiri itu kan ada berbagai harga ya dok ya. Mm-mm, Beda-beda harga. mm-mm, mm-mm. Apakah nggak sih semakin mahal suatu laser itu maka semakin bagus kualitasnya, semakin bagus hasilnya, benar nggak dok? Eh, apakah benar semakin mahal laser mempengaruhi kualitasnya? Belum tentu. Hmm, Nah, yang menentukan kualitas bukan sekedar harganya saja, Karina, tetapi yang pertama adalah devices atau jenis laser yang digunakan. Laser yang terbaik yang digunakan adalah tentunya yang original untuk menangani masalah tersebut. Jadi misalkan laser untuk rejuvenation yang non ablatif itu punya merek sendiri yang original begitu. Itu tentunya yang terbaik. Kemudian yang paling penting adalah man behind the gun. Jadi uh, tetapi tidak dalam hal ini karena saya dokter cewek. wanita, jadi saya woman behind the gun Iya. atau assessment yang teliti dari dokter terhadap setiap kebutuhan pasiennya. Oke. Ya, 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 ya. Nah, ini ada pertanyaan dokter, laser rejuve ini bisa untuk mengurangi minyak yang berlebih nggak di wajah? Laser rejuvenation prinsipnya akan membantu untuk mengecilkan pori-pori, menghaluskan tekstur kulit, Hmm? mengurangi eh, memiliki target kolagen yang pertama supaya sebagai anti kerutan supaya kulitnya lebih kenyal dan target yang kedua adalah melanin untuk menembak flek jadi Hmm. memudarkan flek tetapi untuk mengurangi produksi atau kelenjar minyak tidak jadi tetap kelenjar minyak itu tetap berproduksi seperti normal. Oke, sudah terjawab ya, Etlin dari tadi ada yang bertanya. Oke, aku mau tanya lagi dok. Oke. Hmm, jadi kalau misalnya kan kita sering laser ya dok ya. Selain kita bisa membuat kulit kita tampak menjadi lebih muda lagi, eh, kan kulit juga menjadi lebih kenyal, menjadi lebih halus. Nah, tetap harus memakai penunjang lain nggak sih dok? Misalnya seperti krim dan lainnya. Apakah boleh kita menjadi abai gitu hanya mengandalkan laser ini aja? Nggak boleh, Karin. Jadi nggak boleh kita hanya mengandalkan laser sebagai satu-satunya modalitas untuk anti-aging itu nggak boleh. Jadi yang utama tetap adalah satu lifestyle, gaya hidup kita harus memiliki lifestyle yang baik. Jadi istirahat yang cukup, olahraga, nutrisi, mengontrol stres, kemudian perawatan harian yang dilakukan di rumah harus rajin. Pagi pakai sunscreen, malam hari pakai serum dengan antioksidan, pakai krim malam dengan kandungan asam retinoat, kemudian kombinasi dengan modalitas yang lain seperti peeling, kemudian kalau diperlukan juga bisa injeksi botox dan filler. Jadi karena suatu aging proses itu kan kompleks, Karin. Nggak hanya tiba-tiba orang tuh tumbuh kerutan di sini aja begitu itu kan enggak jadi secara kompleks mulai dari permukaan kulit dari lapisan kulit yang paling atas lapisan berikutnya sampai lapisan lemak dan tulang itu semuanya mengalami proses penuaan oleh Hmm. karena itu kita dalam eh, ini perawatan anti aging tidak bisa hanya satu modalitas tetapi kombinasi akan sangat bagus Oke, untuk jadi kulit, fat, muscle, dan tulang ya.
Jadi nggak bisa berdiri sendiri ya dok ya? Nggak bisa berdiri sendiri. Iya, jadi butuh suatu kesempurnaan ya dok ya dari berbagai Holistik. perawat. Oke, Tapi itu ini yang non surgical ya, itu yang non surgical treatment untuk perawatan anti aging. Tetapi ada juga kan perawatan yang surgical ya untuk facelift lah gitu. banyak ya dok ya. Oke, aku Banyak. baca-bacain ya dok, ini sambil banyak yang bertanya juga mengenai Mm-mm. laser ini, banyak banget loh. Sekaligus juga aku mau nyapa lagi. Halo semuanya. Sorry ya ini nggak bisa di-mention satu-satu ya namanya karena banyak banget. Ini banyak yang komen dok, dokternya cantik katanya. Dan Terima glowing. kasih, terima kasih. Dok harus glowing ya, Iya, karena lasernya kan. Oke, saya rajin Karin perawatan. Jadi skincare saya nggak pernah lupa. Krim pagi, sunscreen, kemudian krim malam saya nggak pernah skip, hampir nggak pernah skip. Jadi saya walaupun misalkan dalam pesawat long hour trip gitu ya, long hour flight itu saya tetap menggunakan krim malam saya. oke. Ini Oke, ada yang laser juga rajin tuh, kira-kira 2 minggu sampai 4 minggu sekali. Saya oke juga ini ada, melakukan tindakan yang lain tuh, botox, filler saya juga lakukan. oh, no wonder ya dokternya cantik banget dan Thank you Karina. oke, ini ada yang bertanya tadi udah dijawab sebenarnya sama dokter, laser ini ada efek samping membuat jerawatan nggak ya laser rejuvenation ya? Enggak. Cuman memang kalau lagi jerawatnya di wajah masih radang, masih aktif sekali, sebaiknya diobatin dulu, disembuhin dulu ya. Nanti setelah jerawatnya sembuh, baru kita perbaikin tekstur kulitnya dengan laser rejuvenation. Oke, terus ini dok, ada yang bertanya juga, kalau spider veins yang di pipi itu bisa menggunakan treatment dari laser rejuv nggak dok? Bisa. Jadi spider vein atau vaskuler di permukaan kulit, biasanya tanpa urat-urat halus, Mhm. memang menggunakan laser dengan panjang gelombang yang lain, yang khusus, biasanya 585 dan 595 nanometer, di mana titik tangkapnya khusus untuk vaskuler, untuk pembuluh darah. Dan itu Hmm, hasilnya sangat bagus, Karina. oke, jadi Memang ternyata nggak bisa bisa. sekali. Biasanya sih 2 sampai 3 kali dengan interval 2 minggu sampai 4 minggu, tapi hasilnya sangat memuaskan. Oke. Ini buat teman-teman di sini yang bertanya di luar dari pembahasan kita hari ini, sebenarnya kita bukan tidak mau menjawab ya dok ya. Nanti Ya, mungkin di sesi lainnya yang berkaitan dengan tema tersebut boleh ditanyakan sama dokternya langsung ya. Karena kita selalu live tiap hari ya dok ya dari ya, id.derms ya. ya, ID.derms ya. Oh ya, terus ini aku yang bertanya dok, kan kita suka tindakan, mungkin ada beberapa di sini yang tindakan filler, tindakan botox. Nah, ada yang saya pernah baca ataupun juga saya pernah tahu bahwa kalau misalnya habis melakukan tindakan filler atau botox itu tidak boleh melakukan tindakan laser. Nah, bagaimana dengan proses laser rejuve ini? Apakah termasuk tidak boleh setelah filler atau Oh, botox? begini, Karin. Jadi sesudah tindakan injeksi, jadi baik botox maupun filler, karena kita memasukkan suatu substance di dalam kulit, sebaiknya Mhm. kita tunggu dulu, kurang lebih 2 minggu. Jadi supaya substance itu betul-betul terabsorpsi dengan baik di kulit kita. Setelah 2 minggu, boleh melakukan laser rejuvenation. Oke, jadi aman-aman aja ya dok, tapi ada masa Aman-aman tunggu. aja, ada masa tunggunya. Oke, terus kalau yang membuat laser rejuvenation ini menjadi lebih cepat hilang apa dok? Yang mempengaruhi Sorry, prosesnya. sorry, Yang membuat Karin. rejuvenation ini lebih Ya. cepat apa namanya? Lebih cepat hilang kali ya? Atau gimana ya dok Oh, jadi prosesnya? efeknya maksudnya ya, efeknya. Proses efeknya menjadi lebih tidak baik si kulitnya itu apa sih? Oh, oke. Jadi kalau misalkan kita habis laser rejuvenation, kan kulitnya bagus nih. Jadi laser rejuvenation itu pada umumnya memiliki hasil yang segera atau immediate result. Jadi hari ini laser, besok pagi kulitnya akan jadi lebih bagus, lebih Ya. glowing, lebih cerah gitu. Nah, tetapi Karina, apabila pasien ini besoknya atau lusa langsung pergi ke pantai, berjemur. Hmm. Nah, Oh, kulitnya pasti akan jadi langsung gosong ya. Jadi efek baiknya dari laser rejuvenation itu jadi nggak terlalu tampak.
Oh gitu. Jadi itu mempengaruhi ya faktor-faktornya ya. Jadi Mempengaruhi sebenarnya faktor-faktor sesudah tindakan laser. oke. Jadi pasien juga harus menjaga hal-hal yang memang harus diperhatikan untuk memaksimalkan hasil dari laser rejuvenation ini ya dok ya. Ya, ya. Oke, kembali lagi nih ada yang bertanya dari Roy Setiawan, bertanya, dok kalau ada logam titanium di dalam wajah bekas plastik surgery, apakah boleh laser rejuv? Logam titanium di wajah, mau melakukan laser photo rejuvenation, boleh, nggak masalah Karina. Oh gitu ya, boleh-boleh aja Ya, ya. Tuh, boleh-boleh aja. langsung bisa langsung melakukan proses lasernya. Nih ada yang bertanya lagi, dok, jadi kalau mau anti-aging dan mengecilkan pori pakai laser rejuvenation, iya ya dok ya? Tadi sudah kita bahas Yap, dari tadi. ya, ya. Salah Hmm, satu tujuan atau guna dari laser rejuvenation itu untuk mengecilkan pori-pori, untuk menghaluskan tekstur kulit, warna kulitnya supaya lebih rata, even skin tone dan kulit akan tampak lebih glowing. Oke, skin tone juga ngaruh ya dok, karena kan biasanya suka Ya, berbeda. Emang laser ini ya. ada untuk laser wajah aja atau ada bagian leher ya dok? Laser Bisa. rejuvenation. Jadi laser rejuvenation ini pada umumnya bisa dilakukan, dikerjakan di seluruh bagian tubuh, nggak hanya di wajah aja, Karina. Jadi Hmm, misalkan ada bekas luka nih atau bekas garukan yang spot-spot hitam di tangan atau di kaki. Nah, itu bisa menggunakan laser rejuvenation karena memang tujuan laser rejuvenation ini titik tangkapnya adalah untuk menembak pigmentasi juga. oke. Iya, ini udah dijawab ya. Jadi seperti sesuai dengan tema yang kita bahas dari tadi, kunci kulit impian itu ada banyak kulit kenyal, halus, pori-pori kecil, licin mukanya, mengecilkan pori-pori, apa banyak pokoknya dok ini bisa diatasi dengan Iya, laser rejuvenation, tapi itu pun tidak bisa hanya laser aja. Jadi berdasarkan ada eh, proses combine lainnya ya. treatment. Ya, Hmm. combine treatment. Betul, betul, betul. Tapi ya dok, ya aku mau bertanya ya, kalau misalnya let's say kita datang memang mukanya tidak ada masalah ya dok ya, Mm-mm, mukanya mm-mm. baik-baik itu ketika datang konsultasi dengan dokter bisa langsung laser rejuvenation ini? Boleh, boleh Karin, boleh. Jadi kalau misalkan relatif nggak ada masalah, pasien banyak kok pasien yang datang konsultasi terlebih dahulu, dok rasanya kulit saya ini kurang glowing nih dok, kurang cerah dan pori-pori saya rasanya gede gitu. Bisa langsung melakukan laser rejuvenation tanpa harus persiapan khusus, nggak perlu. Bisa dilakukan langsung. Menarik kan? Makin tertarik untuk melakukan laser rejuvenation. Habis ini langsung kita cari search langsung laser rejuvenation di mana. Cari aja di id.dams itu banyak dokter-dokter di situ ya yang melakukan Ya, laser. Oke, terus ada pertanyaan lagi dari Lindari bertanya, dok kalau ada riwayat cancer boleh nggak sih dilakukan laser rejuvenation? boleh, boleh. Jadi boleh. Jadi ada beberapa kasus memang setelah treatment untuk pengobatan kanker seperti radioterapi itu kan bisa menyebabkan kulitnya menjadi lebih gelap ya Karin. Nah, Mhm. kemudian datang ke kita dengan laser rejuvenation sangat membantu untuk mencerahkan kembali warna kulitnya sehingga kepercayaan diri pasien ini dapat kembali menjadi lebih baik ya. Jadi kualitas hidupnya pun juga jadi lebih baik gitu. Oke, silakan tuh ya udah dijawab ya. Kemudian dok, ini Dewi Kumala, ini teman aku nih, anak MC juga. Mau tanya katanya, Halo. range harga tuh kira-kira dari berapa sampai berapa sih dok? Kan beda-beda ya sebenarnya, tapi maksudnya Mm. beda-beda kan? Ya, jadi untuk range harga Karina sebaiknya dikonsultasikan dulu ya dengan dokter yang akan mengerjakan karena itu juga tergantung dari kembali lagi jenis laser yang digunakan, kemudian problem kulitnya apa gitu. Jadi beda-beda ya dok ya. Nah, berarti kalau misalnya kondisi pengulangan sendiri juga dari lasernya sendiri ini juga tergantung dari pasiennya ya dok ya, kondisi mukanya ya. Ya, dari kondisi kulit setiap pasien. Jadi beda-beda ya, belum tentu misalnya Ya, sebulan sekali atau 2 bulan belum sekali. tentu, belum tentu. Jadi misalkan ada juga, misalkan nih gini, ada pasien Karin datang ke kita dengan keluhan dia tuh bekas luka bakar. Tapi Mhm. tinggal hiperpigmentasinya aja. Jadi tinggal warnanya sedikit lebih gelap dibandingkan area yang lain. Nah,
karena laser rejuvenation ini boleh juga dilakukan di area tubuh yang lain, misalkan lipatan-lipatan tubuh di area-area yang gelap, Oh bisa. kemudian bibir, bisa kemudian menghilangkan tato. Nah, itu tentu intensitasnya akan berbeda, Karin. Jadi tato, misalkan kita lihat pada waktu pengerjaan, oh sudah merah sekali nih, atau udah mulai luka, kita bisa adjust, misalkan 4 minggu atau 6 minggu lagi baru pasiennya boleh datang. Atau kalau misalkan hanya bekas luka saja, bekas luka bakar, kehitaman, pasien buru-buru dok, saya mau minta lebih cepat nih, boleh dilakukan 2 minggu sekali. Nah, Oke. Gitu. gitu. Jadi Ngomong-ngomong untuk tato, untuk menghilangkan tato, Karin, nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk tentang tato. Apa sih tato itu dan bagaimana untuk menghilangkan dan lain-lain. Itu akan ada sesi di ID Derm pada tanggal 1 Juli. lengkap ya. Jadi ada bahasan khusus ya. Jadi buat teman-teman yang bertanya mengenai bagaimana solusi menghilangkan tato, silahkan langsung nanti bergabung di live Adidas selanjutnya nanti ya dok ya. Oh, Ya, oke ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Iya ini nggak berasa ya dok. Ternyata udah 45 menit berlalu loh kita ngobrol dari tadi. iya. Terus ini pertanyaan terakhir kali dok ya. Ini kalau Yap. HIFU boleh dibarengin dengan Itu laser reju harus dijeda berapa hari? boleh, boleh. Jadi HIFU itu adalah High Intensity Focus Ultrasound, salah satu metode juga. Jadi ultrasound terapi untuk anti-aging juga, untuk mengurangi tanda-tanda penuaan. Boleh kita combine dengan laser rejuvenation. Boleh ya. Tuh. Justru disarankan untuk combine treatment antara HIFU dan laser rejuvenation. Jadi laser rejuvenation-nya untuk stimulasi kolagen, untuk memperbaiki tekstur, warna kulit, kemudian untuk flek-flek gitu. Nah, untuk HIFU-nya itu lebih dalam, Karin. Jadi untuk mengencangkan, kemudian untuk supaya sagging atau kekenduran pada kulit itu tampak lebih bagus dan efek tightening. Di Hmm. orang-orang zaman sekarang kan teman-teman pada banyak pinginnya V-shape ya Karin, seperti Karina. Kalau sudah menua itu nggak bohong, pengen ini, pengen itu, belum karena Iya dong, ya kan gayanya sekarang emang harus lanci-lanci gitu. V-shape. Iya, Ya, oke. Karena waktu udah oke. aku sedikit apa menarik garis benang merah C ya. Sambil closing. Jadi sebenarnya kunci kulit kenyal, halus, tidak ada pori-pori, sehat itu banyak faktor ya dok ya. Tapi rasa Ya, rejuvenation ini bisa salah satu kunci untuk membuat kulit muka kita menjadi lebih baik, bisa mengatasi penuaan, mengurangi penuaan. Benar nggak dok? betul. Ya, Terus oke. Rejuvenation ini juga menjadi beauty investment banget. Jadi buat Yap, teman-teman coba, tapi pastikan untuk mencari dokter spesialis yang tepat ya dok ya, untuk yap. dikonsultasi dulu. Jadi jangan sembarangan ya. Yes, betul. Oke, sebelum closing dokter Oke. silakan ya cari dokter. Oke, terima kasih sekali Karina untuk waktunya malam hari ini dan terima kasih semua untuk teman-teman ID Derm yang sudah mengikuti live kita malam hari ini. Jadi summary kita untuk laser rejuvenation ini adalah sebagai anti-aging, preventif, sangat aman dilakukan, no downtime atau tanpa masa pemulihan, beauty investment, dan yang paling penting adalah woman behind the gun. Nah, Oke. untuk informasi lebih lanjut dan yang lebih lengkap, kita bisa lihat di perdoski.id dari IG atau www.perdoski.id atau dari IG id.derms. Terima Oke, kasih Karina, sampai ketemu di episode selanjutnya. betul. Jadi Terima sekali lagi kasih, selamat malam. betul, lanjut lagi kalau misalnya buat teman-teman jangan lupa di follow IGG yang tadi sudah disebutkan sama dokter Moni. Terima kasih sekali lagi dokter. Dan besok tidak kalah menariknya, masih terus ada setiap hari bahasan yang menarik ya dokter ya dari ID Ya, Derms. ID Oke. Dodems. Ya, oke. Terima kasih Karina, selamat malam. Besok malam kita masih ada sesi lagi untuk ID Dodem jam 8 malam tentang krim pemutih. Aman atau tidak. Jadi silakan dipantengin. Terima kasih, selamat malam semua. Have a nice weekend. Bye.